Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update kali ini kita akan ada pembahasan sedikit price action. But before kita masuk ke price action, saya pengen bahas sedikit tentang beberapa komen dari teman-teman. Jadi sebetulnya bukan komen yang gimana ya, tapi lebih ke memberikan saran atau strategi dalam melakukan transaksi. Jadi ada yang nanya soal bagaimana istilahnya ya soal mengatasi penempatan stop loss agar terhindar dari shadow candle. Jadi kalau dari saya sendiri, saya selalu mengajarkan ya, dalam arti setiap orang yang bertanya ke saya selalu mengajarkan hal yang sama, yaitu entry based on timing. Ya, jadi sebenarnya ada dua type trader di financial market. Yang pertama adalah entry based on location. Ini umumnya cocok buat orang-orang yang nggak bisa sabar. Ya, tapi kalau misalkan Anda yang bisa merasa dirinya sabar, bisa mengerti ya kapan harus menunggu, kapan harus entry, itu sebaiknya menggunakan entry based on timing. Karena secara probabilitas untuk kita bisa lebih safe ya, dalam artian nggak terlalu parah kena stop loss pada saat setiap kali kita entry, itu jauh lebih aman di situ. Ya, jadi kita menunggu sampai ada reaksi yang tepat dari market baru kemudian kita entry. Dan disinilah sebenarnya fungsi dari technical analysis. Jadi kalau misalkan ada orang bilang technical analysis tidak ada kegunaan atau fungsi, sebetulnya ya menurut saya ya mungkin menurut pandangan dia ya kita nggak tahu ya. Intinya setiap orang punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau dari saya pertama selalu melihat fundamental dulu, kemudian saya ngelihat sentimen ya. Atau kalau misalkan ini kita lihat dari dua sisi. Saya misalnya sebagai investor, saya pasti akan mempelajari fundamental aset yang akan saya investasikan itu. Pertanyaan pertama adalah apakah aset ini bisa bertahan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah tren marketnya itu akan terus naik, bukan turun? Nah, itu pertanyaan yang istilahnya sangat krusial sebelum Anda menentukan apakah Anda istilahnya oke untuk invest di market atau di aset tersebut. Nah, kemudian baru kita melihat dari segi sentimen. Nah, terakhir, sebelum eksekusi, even kita sebagai seorang investor sekalipun, kita harus mengerti yang namanya sabar, ya. Jadi teman-teman, please type yes di kolom komentar kalau Anda pernah ikut bukan ikut ya. Pokoknya di salah satu update yang saya pernah berikan, saya pernah ada bahas ya soal teman-teman istilahnya kalau ada yang nanya juga soalnya. Dan saya sempat sampaikan kalau misalkan Anda mau beli spot lagi, alangkah lebih baiknya sabar menunggu sampai ada proses koreksi terlebih dahulu. Jadi kita bukan beli di pucuk tapi kita beli di bawah. Nah, kalian kalau pernah ingat ya, saya pernah ngomong soal itu, kalian boleh type yes di kolom komentar ya. Ini untuk sebagai konfirmasi juga karena saya takutnya saya yang salah lagi nanti jangan-jangan. Alright. Nah, anyway, kalau kita berbicara sedikit soal futures market atau leverage, sebetulnya kita bisa mengatasi segala transaksi yang kita lakukan dengan mengatur risk management. Jadi misalnya contoh, teman-teman entry Bitcoin di harga 22.000, lalu menempatkan stop loss bukan berdasarkan angka ya, tapi berdasarkan price action. Jadi balik lagi harus punya pemahaman technical analysis juga. Minimal kita tahu ya penempatan stop loss yang ideal dan tentu saja timing entry-nya harus tepat. Itu kalau saya gitu. Nah, Anda misalnya masukkan kuantitas 0,02 Bitcoin, maksimal risk hanya $10 saja. Jadi Anda punya $1.000, Anda punya $10.000. Kalau quantity tradingnya 0,02 Bitcoin, itu maksimal risiko $10 aja. Nah, terus mungkin teman-teman bilang, tapi kan ini leverage-nya 20 kali kok. Coba kalau 125 kali, apakah akan berbeda? Nah, ini kita coba lihat. 125 kali, even quantity-nya sama 0,02 Bitcoin, your P&L is gonna be the same. Ya, $10 juga. Jadi nggak akan mengubah banyak. Ya, mungkin yang membedakan adalah dari segi ROI-nya ya, atau return of investment, atau return of apa ini I-nya saya nggak tahu ya. Jadi ya jadinya 277%. Terkesan serem, sebenarnya pertimbangannya adalah dari initial margin ya. Jadi kalau initial margin ya kamu leverage-nya tinggi, modal yang kamu butuhkan untuk beli 0,02 Bitcoin itu hanya $3,6 saja. Habis itu P&L-nya ya $10 tetap sama. Karena kuantitasnya sama gitu. Bukan di amplify atau dilemahkan ya. Dalam artian kalau di amplify itu berarti kalau saya punya $10.000, saya 125 kali berarti sama dengan sekian gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah mindset yang bisa dibilang bukan mindset ya. Mungkin kurang pengetahuan lah di dalam
risk management terutama ketika mau bertransaksi di futures market. Jadi ini adalah satu poin penting yang sebenarnya perlu di take note. Dan masalah P&L ini kalau saya selalu mengukur berdasarkan capital saya. Jadi kalau misalkan saya trade dengan capital let's say $1,000, maka maksimal risiko saya adalah 1% dan itu artinya $10. Nah, kalau misalkan saya tradingnya dengan capital $10,000 dan risiko maksimal saya adalah 1%, artinya saya bisa ngambil sampai dengan 0,2 Bitcoin untuk range stop loss sekitar $500 di Bitcoin, which is itu sekitar $100 risikonya saya maksimal. Ya, jadi istilahnya semua sebenarnya udah bisa di setup dari awal. Jadi buat teman-teman, terutama buat yang nontonnya influencer luar ya, mereka biasanya selalu nunjukin mereka trading leverage dengan margin besar dan leverage yang besar. Itu adalah sebuah tontonan yang kalau menurut saya membuat kita jadi ikut-ikutan mereka tapi dengan cara yang salah gitu loh. Karena sebetulnya trading nggak harus seperti itu ya. Itu yang perlu di take note sama teman-teman viewers di YouTube channel saya. Jadi saya selalu remind soal risk management karena situasi yang tidak bisa kita duga-duga seperti yang terjadi saat ini menurut saya adalah situasi yang kita ya balik lagi tidak bisa bukan diharapkan lah, istilahnya tidak bisa diantisipasi dengan pasti gitu. Terus kalau misalkan teman-teman bilang ya Silvergate kita udah tahu berita-berita ini udah sejak lama. Oke. Memang semenjak FTX bulan November kita lihat Silvergate itu mengalami penurunan value stoknya mereka. Tapi pertanyaannya adalah kapan Anda akan tahu bahwa yang bisa terjadi pada Silvergate adalah gap down seperti ini? Ya, nah kita nggak pernah tahu. Ya kalau Anda tebak setiap hari, wah ini Silvergate besok nih bakal gap down, wah Silvergate besok nih bakal gap down, Silvergate besok nih bakal ya istilahnya bakal gap down. Yep, nobody can expecting this. Oke, jadi kalau misalkan seandainya ada orang bilang, oh saya bisa menebak dengan pasti tanggal sekian Silvergate bakal kena masalah dan lain sebagainya. Nah, ya itu berarti dia harusnya udah kaya dan gak perlu istilahnya ribet komen-komenin ke YouTube channel atau ribet komen-komen ke video atau bahkan dia bikin video istilahnya gitu ya. Ya itu setidaknya hal yang saya percaya gitu. Karena kita paham teman-teman yang namanya di financial market itu tidak selamanya kita bisa antisipasi ya. Akan selalu ada resiko dari faktor eksternal ataupun dari faktor yang tidak bisa kita duga. Tapi satu yang saya percaya kita bisa atur atau kita bisa antisipasi adalah soal risknya kita. Ya, jadi ketika kita transaksi, risk kita itu bisa diatur di awal sesuai dengan toleransi resiko yang kita bisa terima. Jadi kalau misalkan gue ngerasa segini kegedean, oke kita bisa kecilin resikonya. Berarti dari segi margin atau dari segi kuantitasnya itu bisa kita kurangin. Nah itu yang kita bisa lakukan. Tapi kondisi seperti Silvergate kemarin, kalau menurut saya nggak terlalu banyak yang bisa antisipasi. Kalaupun ada, ya mungkin orang yang lebih prefer dia bilang, misalnya contoh, ini saya personally juga ya, saya sedikit sharing teman-teman. Jadi kalau misalkan ya ini kalau kita lihat ya dari posisi Bitcoin, terakhir saya pernah bilang juga sama teman-teman, sepertinya tadi saya makanya tanya ya soal spot, karena at least itu strategi saya belum ada beli spot lagi. Jadi ada beberapa waktu lalu orang yang nanya juga, kok gimana udah mulai saya rock spot belum? Ya saya jawab saya belum. Kenapa? Karena pertimbangan saya adalah at some point market pasti akan correction, ya kan? Correctionnya pertanyaannya kemana? Dan area yang istilahnya kita bisa antisipasi nanti akan ada di area berapa. Nah itu yang menjadi take note-nya saya. Paling tidak saya mungkin akan start untuk bisa beli lagi kalau misalkan harga dikasih di 21.500. Itu pun saya istilahnya ada pendingan ya, dalam artian harusnya setiap bulan saya ngelakuin DCA. Jadi udah planning dari sekitar bulan November Desember semenjak FTX crash. Itu saya sempat inform ke teman-teman di advance juga soal kita waktu lagi ngadain live session. Saya bilang udah harus siapin portofolio dari sekarang. Atur portofolionya dalam artian ini kan kripto termasuk dalam aset yang beresiko. Kalian atur berapa persentasenya dalam mengatur aset yang kita punya saat ini. Jadi kalau misalkan sudah di set, misalkan contoh Anda mau invest 200 juta rupiah misalnya di aset kripto, dan Anda boleh mulai atur strategi untuk masuknya. Jadi cicilnya seperti berapa lama, misalkan 10 bulan atau 6 bulan, Anda dibagi setiap bulan gitu. Nah, semenjak
case Januari dia nge-pump, itu saya nggak nambah muatan. Karena saya pikir ini harusnya akan ada koreksi. Ya awal saya expect koreksi bisa sampai ke trendline di sini. Ternyata belum ada. Kemudian dia ketahan di sini, saya expect dia ada koreksi. Ternyata tidak juga ya. Setelah dia naik sampai level mendekati area ini, ya saya pikir wah ini bisa correction nih. Ternyata tidak juga. Kemudian dia naik lagi sampai akhirnya di resistance major ini, baru kita ngelihat ada major correction ya so far. Tahanan kuat kelihatannya di sana, dan kali ini diiringi dengan faktor eksternal. Jadi saya punya pengharapan harga bisa turun dulu, at least melewati level 21.500 untuk kita bisa buyback lagi. Nah, setidaknya saat ini, karena kita punya tahanan di area demand ini ya, ini mungkin akan menjadi pertimbangan saya melakukan cicilan kembali atas program DCA saya lah ibaratnya untuk menyambut next bull run. Jadi saya beli bukan untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Dan karena terakhir saya beli itu sebenarnya cenderung agak di bawah, meanwhile sekarang harganya agak di atas, saya pasti beli dengan porsi yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya dikasih harga lebih rendah lagi, oke, I will take atau I will entry lebih besar ya di area yang agak di bawah, karena balik lagi saya pengen average harga saya tuh deket-deket aja di kisaran range price 18.000 sampai 20.000. Ya itu setidaknya planning saya lah, karena pertimbangannya adalah kita masuk ke winter yang artinya harusnya market nggak akan terlalu bergerak jauh. Dalam artian range kita akan menipis antara 3.000 sampai 5.000 dolar aja, that's it. And then kita nggak, istilahnya mungkin akan melihat Bitcoin kesulitan untuk bisa retest ke 30.000 dolar dalam waktu dekat ini. Makanya saya pertimbangkan sebisa mungkin saya punya Bitcoin itu istilahnya area range average saya beli itu ada di 20.000 sampai 22.500, itu mentok ya. Nah itu kembali lagi ke pertimbangan dan strategi masing-masing dalam eksekusi. Sementara kalau untuk futures, ketika Anda trade itu harus dengan timing. Jadi istilahnya kita trade itu untuk nyopet lah bahasanya. Kita cuma nyolong-nyolong doang kecil-kecil, bukan cari istilahnya untuk menjadi kaya dalam waktu satu malam. Nah itu adalah, ya kalau kita ngomongin kaya dalam semalam adalah mindset yang udah jelas salah ya. Dalam artian di trading nggak bisa seperti itu. Oke, anyway. Ya, Silvergate kita nggak bisa expect ya, karena saya pikir Anda melihat dari pergerakan hari ini aja. Teman-teman kalau lihat lah ya, ini sideways parah ya, bisa membentuk semacam pennant, which is kalau pennant ini berarti ya ada possibility untuk harga drop ya. Ya, karena kita ngelihat istilahnya sellers menekan harga, boom, and then they create base ya. Kita nggak ngelihat ada activity buyers di sana karena basically harga cuma ketahan doang. Ini cuma selling pressure yang lagi sedikit melambat ya. Mungkin buyers pun sedang memproses ya apa yang terjadi gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sisi ya stock market, sebetulnya everything is fine ya. Dan kita tahu korelasi mereka cenderung positif. Bisa kelihatan kok dari chartnya juga sepanjang bulan Januari ya. Stock market rally sampai ya berapa ya, di kisaran ya lumayan ada yang cukup penting lah gitu ya. November ya, Desember ini November ketika marketnya lagi agak naik, kita kan adem karena kasusnya FTX. But Desember kita melihat market tertekan. Jadi pada dasarnya mirip-mirip ya, tersideways. Tapi once Januari semuanya rally ya. Nasdaq rally, S&P 500 rally ya. Semuanya rally gitu. Kemudian mereka masuk ke fase correction di mana Bitcoin nggak terlalu terkoreksi. Oke, tapi pada akhirnya di akhir Februari sampai dengan pergerakan saat ini kita melihat mereka masuk ke fase koreksi. Nah, kalau misalkan mengikuti korelasi positif pada stock market, harusnya kita juga udah rebound, guys. Jadi memang saya pikir inilah contoh ya di mana faktor eksternal itu nggak bisa kita duga ya. Biasa saya dalam proses analisis, saya selalu melihat stock market juga sebagai acuannya. Jadi kalau misalkan stock market cenderung positif, saya cukup yakin kripto itu biasanya mengikuti. Nah, permasalahannya adalah karena kasus Silvergate, which means sekali lagi tidak bisa kita antisipasi dengan pasti tanggalnya ya. Istilah tanggal kehancurannya tuh di tanggal berapa kita nggak tahu pasti gitu. Ya sampai akhirnya ada proses katalis yang terjadi ya. Kecuali teman-teman yang mungkin mengikuti ya proses Silvergate dari awal kejadian setelah FTX sampai dengan posisi saat ini benar-benar ngikutin setiap kali berita muncul ada apa nih gitu ya. Nah itu
ya mungkin walaupun bisa diantisipasi, tapi kita nggak bisa tahu dengan precise di jam berapa atau di tanggal berapa akan ada proses dump yang terjadi seperti kejadian kemarin gitu. Makanya ya kembali lagi, kita sebagai trader hanya bisa mengatur resikonya aja, dan kita memang mempertimbangkan juga, karena sebenarnya gini, ini kalau teman-teman nggak percaya ya, dari segi price action, ketika saya istilahnya coba untuk menganalisa ya dari perspektif Elliott Wave Count sendiri. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kita yakini bahwa proses wave 1 sudah selesai. Kenapa? Salah satu faktor yang saya lihat itu cukup penting adalah kita memiliki bearish divergence. Dan ini udah pernah saya bahas ya di beberapa video yang lalu. Kita ngelihat RSI itu sebenarnya menunjukkan adanya bearish divergence, dan tinggal masalah waktu aja sampai ada konfirmasi. Nah, kalau secara RSI sendiri saat ini ada possibility justru kita bisa melihat adanya hidden bullish divergence, which means market masih punya possibility untuk naik sebetulnya. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan, Silvergate ini sejauh mana akan mempengaruhi pergerakan market. Karena sampai dengan saat ini, saya cukup yakin market pun still processing. Ya, kita lihat mereka hanya tersideways di sini ya dengan range yang sangat tipis. Itu artinya mereka sedang memproses apa yang terjadi pada market saat ini. Apakah kripto istilahnya akan terkena dump lanjutan dari case-nya Silvergate, ya mereka mungkin akan lebih prefer untuk wait and see. Ya, jadi nggak terlalu banyak activity dulu sampai akhirnya whales atau big players itu make a move. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalau dari saya, pertimbangan yang saat ini masih ada di dalam ya analisa ya, atau menjadi strategi atau trading plan saya adalah saya masih mencari peluang untuk short. Jadi beberapa kripto, terutama di alt, justru saya cari peluangnya untuk melakukan short. Pertama, kita mengikuti tren yang berlangsung dulu nih pada bigger picture ya. Maksud saya pada lower time frame ya. Jadi kalau kita lihat di lower time frame ya, as long struktur masih menunjukkan lower high, lower low sequence, dan kita bisa following di short position. Nah, ini salah satu fungsi dari technical analysis lagi-lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gambling ya, kita mau buy di area segini ya sebenarnya nggak ada masalah juga. Karena balik lagi, masing-masing punya opsi gitu ya. Tapi kalau saya sih personally mungkin buy kalau bagi saya bukanlah opsi yang tepat. Kenapa? Karena mengingat tekanan selling pressure di sini kan tinggi ya. Pasti ada reason lah kenapa mereka lakukan itu. Dan ibaratnya kalaupun reasonnya adalah untuk bear trap, well that's okay, karena yang saya butuhkan adalah konfirmasi break di atas big fan zone dulu. Kalau dia berhasil break di atas big fan zone, we see a reversal, dan kita bisa follow up dari sisi buyersnya. Tapi kalau misalkan ini belum terjadi, untuk apa kita beli sekarang? Karena kita bukan whalesnya juga, teman-teman. Kita nggak bisa menebak dengan pasti di mana whales akan make a move. Ibaratnya seperti itu, ya. So I think that's it, teman-teman. Mungkin sedikit sharing dari saya, bisa jadi sebuah ya informasi ya buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin bisa jadi pencerahan juga buat yang tadi ada bertanya ya. Karena ya balik lagi ya, dalam trading there's always risk involved di sana. Jadi kita harus paham bahwa sebenarnya yang utama yang sebelum kita pertimbangkan untuk kita lakukan adalah mengatur risikonya dulu. Jadi kalau risiko toleransi risikonya masih masuk, ya teman-teman bisa eksekusi. Mungkin ya itu sedikit sharing dari saya pada hari ini. So happy weekend everybody, enjoy your weekend first. Let's see how the market makers make a move ya, maybe today, maybe tomorrow, kita nggak tahu dengan pasti. Tapi yang pasti ini kan semakin ke squeeze nih, jadi expecting there's a volatility soon ya. Maybe dia going up, maybe dia going down, but let's say if dia going up, kalau buat saya as long dia belum break dari big fan zone, it means sellers bisa kembali kapanpun ya. Maybe di area support sebelumnya, maybe di area Fibonacci retracement. If you like using the Fibonacci retracement, kalian bisa gunakan Fibo juga ya. Masing-masing lah punya strateginya. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, and have a nice weekend, guys. Cheers. Bye-bye.